Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kita berikan kesempatan untuk ketemu di semester baru ini, yaitu di mata kuliah Etika Profesi dan Teknologi Informasi. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah ini. Selamat pagi buat semuanya dan selamat malam bagi yang nanti kelas malam. Dalam mata kuliah ini, ya, jadi silahkan nanti kalian sudah bisa join di e-learning UPP Karawang. Di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang kontrak kuliah, rencana pembelajaran untuk mata kuliah Etika dan Profesi Teknologi Informasi ini, ya. Nah, secara gambarannya gitu ya. Jadi kalau harapannya dengan mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk di akhir, ya. Ini termasuk di semester 7 ya, di mana tentunya ketika nanti Anda sudah mempunyai keahlian serta kemudian mempunyai kompetensi di bidang informasi, tidak lepas daripada bagaimana di masyarakat butuh adanya etika, ya. Bagaimana kita mempunyai etika di profesionalisme untuk teknologi informasi, ya, khususnya di informasi. Nah, teman-teman semuanya, ya, jadi ini udah saya siapkan di e-learning, silahkan nanti Anda join dan jangan lupa isi kehadirannya nanti, lebih baik kehadiran yang pertama, kemudian kedua, dan seterusnya ya, sesuai dengan minggu dan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, kita langsung ke kontrak kuliah. Nah, sesuai dengan ini ya, mata kuliah ini, Etika Profesi dan Informasi, ini merupakan 2 SKS. Sudah SKS, kemudian lewat tim teaching juga ya, nanti ada Bu Siti, ada Bu Rike juga sebagai, atau mungkin banyakkan saya nanti yang dalam akan memberikan materi dalam mata kuliah Profesi dan Informasi ini. Nah, dan harapannya secara umumnya nanti lah dramatika etika profesi ini akan diajarkan tentang konsep ya, dasar pengembangan teori etika dalam era globalisasi. Nanti beberapa teori ini berhubungan dengan etika profesi, apa itu kode etik gitu ya, apa yang disebut profesionalisme, ya, kemudian bagaimana pemanfaatan etika dan informasi, kompetensi pekerjaan gitu ya, serta nanti spesifik pekerjaan di bidang TI. Dan juga kita juga nanti akan mempelajari bagaimana kerangka hukum di bidang TI ya. Nanti ada undang-undang ITE dan lainnya ya, tentang hak cipta dan sebagainya. Nah, tentunya dalam ini kita punya harapan lah masih mampu mempelajari konsep dasar etika, mempunyai konsep perkembangan teori etika, dasar sampai dengan teknologisme, sampai nanti tentang hukum gitu ya di secara umum. Nah, tentunya nanti kita menggunakan e-learning gitu ya. Nanti juga ada diskusi untuk bentuk pembelajarannya dengan bisa sama setelah video, nanti bisa ada grup diskusi dan sebagainya. Nah, adapun referensi yang digunakan adalah saya buka 3 profesi ini dari Undip ya, dan tentang undang-undang KP tentang pidana dan juga nanti ada ITE ya. Nah, hak cipta, terus ITE dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2021. Nah, secara tata tertib tentunya adalah sama, tentunya walaupun nanti kita secara menggunakan e-learning, menggunakan pakaian yang rapi gitu ya, ikut join tepat waktu sesuai dengan jadwalkan, walaupun mungkin nanti ada tutorial dan sebagainya, kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Dan juga ilmu itu adalah seperti kita minum gitu ya. Jadi Anda nggak boleh minum sekaligus, jadi langsung dipelajari sekaligus semua. Jadi ikutin aja setiap minggu per minggunya, sehingga nanti kalian bisa mengikuti dengan baik. Karena kan mata kuliah tidak hanya etika saja ya. Minggu itu ada mata kuliah ini dan semuanya harus dikuasai. Jadi ikutin aja sesuai dengan jadwal, jangan bikin sekaligus ya. Nanti Anda seperti tadi minum kalau sekaligus tuh jadi meluap gitu ya, atau tumpah tidak sesuai dengan kebutuhan. Ilmu itu adalah sedikit demi sedikit dia akan tertanam dan insya Allah akan bisa bermanfaat nantinya.
Nah, adapun kriteria penilaian, tentunya ada nanti ada sisi absensi, tugas, UTS, dan UAS ya, sesuai dengan kriteria biasa. Oke. Nah, nanti untuk yang kelas A, sesuai dengan jadwal ya, dan kelas B untuk malam. Nah, silakan nanti menyesuaikan yang untuk yang nasib ya, atau kerja bisa menyesuaikan. Oke. Kemudian setelah kontra, kemudian ada RPS ya. Nah, ini adalah nanti apa saja yang nanti kita akan diajarkan ya. Nah, harapannya di sini ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan secara umum. Ya, nanti misalkan samaan persepsi ini minggu pertama, terus kemudian menjelaskan etika profesi, gitu ya, di pertemuan kedua nanti penggunaan etika, profesi kolonialisme, etika komputer dan sebagainya. Nah, kemudian ini cuma nanti ada penilaian bobotnya menggunakan presentasi. Jadi nanti setiap itu ada kuis gitu yang kita adakan untuk mengulang kembali atau pemahaman daripada masing-masing mahasiswa gitu ya. Nah, ini nanti tahapannya harusnya mampu apa dengan berbagai profesi di bidang IT. Kemudian yang kedua nanti selanjutnya mampu menjelaskan pengertian etika gitu ya, penggunaan etika, profesionalisme, kemudian mampu menjelaskan pengertian etika profesi, penggunaan etika profesionalisme gitu ya. Wah, ini mohon maaf ini ada kesamaan ya, ada kopi diselesaikan. Oke. Nah, ini ada kelanjutannya ya, sejarah dan perkembangan, kemudian profesionalisme, etika komputer, gambarnya terus kemudian di setelah UTS nanti tentang cybercrime, cyber etik dan sebagainya, sampai beberapa terus selesai ya dalam gambarannya gitu. Peran organisasi di kode etik, kemudian cyber etik, etika bagi programmer gitu ya. Nanti ada tinjauan etika bisnis dalam teknologi informasi, kemudian kita belajar tentang e-commerce, ya. Kemudian undang-undang cipta gitu ya, nanti ITE, yang sampai nanti apa itu hoax dan sebagainya ya, ataupun nanti bagaimana kita penemuan-penemuan lain gitu ya, kita memanfaatkannya, harus ada sumber dan sebagainya. Kemudian tentang berbagai lisensi, jenis lisensi yang berkembang di perangkat lunak bebas ya, nanti apa yang disebut open source gitu ya. Kemudian ada istilahnya namanya freeware, nah itu aplikasi nanti yang berlisensi, ada copyright dan sebagainya gitu ya. Nah, insya Allah nanti dalam mata kuliah ini kita akan bahas semua ya. Jadi dari tinjauan umum etika, nanti ada tinjauan sejarah dan perkembangan, gitu tentang profesi dan profesionalisme, kemudian tinjauan profesi di bidang teknologi informasi, ada standarisasi profesi, kemudian bagaimana meningkatkan profesionalisme pekerja TI, terus ada peran organisasi dan kode etik dalam sebuah profesi, ada cyber etik gitu ya, tinjauan etika di dunia maya seperti apa, etika menjadi seorang programmer, gitu. Kemudian tinjauan etika bisnis dalam teknologi informasi dan e-commerce, kemudian undang-undang HAKI, gitu ya, cipta dan perlindungan program komputer ya. Jadi nanti bagaimana nanti Anda mendaftarkan ketika Anda sudah menjadi seorang program, bagusnya adalah didaftarkan ciptanya. Sehingga nanti ketika suatu saat ada permasalahan, Anda sudah punya hukumnya ya. Kemudian berbagai lisensi dan perkembangan perangkat lunak yang tadi saya sampaikan. Jadi tentang ada namanya copyright, freeware, open source dan sebagainya itu apa. Oke, mungkin itu secara umum daripada penyampaian tentang kontrak kuliah ya untuk mata kuliah etika dan rencana pembelajaran yang nanti kita akan bahas bareng-bareng gitu ya. Nanti jangan lupa semuanya ya untuk menggunakan e-learning silahkan ikutin dan daftar, kemudian sesuai dengan kode gitu ya, sudah dengan di awal sudah ada kode untuk joinnya, kemudian ikutin semuanya tahapan yang dilakukan, jangan lupa absensi karena tadi ada kehadiran berapa persen, 10%, kemudian dan seterusnya ada UTS 5%, 30, kemudian 35% untuk UAS, sehingga 100%. Jadi, nah
ikutin nanti UTS, jangan sampai nggak ikut, kemudian UAS gitu ya, karena itu merupakan akumulasi penilaiannya. Jadi, dan Anda harus nggak boleh pasif gitu ya, ketika nanti ada misalkan nilai yang belum masuk dan sebagainya, Anda harus bisa koordinasi ke Bapak Ibu dosennya, sehingga jangan sampai gara-gara administrasi Anda terkendala atau tidak lulus mata kuliah ini gitu ya. Mungkin itu untuk pertama, yaitu tentang kontrak kuliah dan rencana pembelajaran. Nah, nanti di berikutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang etika profesi dan profesionalisme. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.